Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inalfiani, stambuk C301-18463. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai model deskripsi dalam pengambilan keputusan. Pertama itu ada framing. Jadi framing yaitu pemahaman tentang proses pengambilan keputusan di mana seseorang berusaha untuk mengidentifikasi resiko yang dihadapinya sehingga keputusan yang diambil akan sesuai dengan preferensi resiko seseorang. Dengan memahami resiko yang akan dihadapi, pengambilan keputusan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengevaluasi keputusan pada kondisi yang tidak pasti. Nah, kedua di sini ada fungsi nilai dan pembobotan. Nah, menurut Kahneman dan Tversky menjelaskan kecenderungan subjek dalam menghadapi masalah. Nah, itu ada 3, tapi di sini saya hanya menjelaskan 2. Itu outcomes yang diungkapkan dalam bentuk gains atau losses dalam suatu titik preferensi mental. Nah, kedua itu dalam mengevaluasi prospek, orang tidak menggunakan hasil subjek dari prospek tersebut, akan tetapi diangkat dari nilai subjek terhadap hasil dari prospek itu. Nah, ketiga ada akuntansi mental. Akuntansi mental ini apa? Jadi akuntansi mental ini yaitu mengacu pada konsumen mengkodekan atau mengkategorikan serta mengevaluasi hasil finansial dari pilihannya. Nah, akuntansi mental ini cenderung untuk mengkategorikan dana atau item nilai meskipun itu tidak basis untuk kategori tersebut. Nah, keempat ada penelitian teori prospek. Jadi penelitian teori prospek ini yaitu teori pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada keadaan yang terjadi. Nah, keadaan yang dimaksud di sini yaitu ketidakpastian di mana sulit untuk meramalkan konsekuensi atau hasil dari peristiwa tersebut. Nah, sekian dari pemaparan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hernisa, stambuk C301-18430. Di sini saya akan membahas sedikit tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Model deskriptif dalam pengambilan keputusan ini menerangkan bagaimana kelompok dalam pengambilan keputusan tertentu. Pengambil keputusan model deskriptif ini berdasarkan pada realitas observasi atau kenyataan pengamatannya yang sebenarnya. Dalam model deskriptif dalam pengambilan keputusan ada 4 poin utama. Yang pertama ada framing. Framing itu adalah informasi hasil seleksi dari beberapa aspek yang lebih menonjol. Yang kedua ada fungsi nilai dan pembobotan. Fungsi nilai dan pembobotan adalah kecenderungan subjek dalam menghadapi masalah-masalah. Yang pertama ada outcomes, diungkapkan dalam bentuk gains atau losses dari suatu titik referensi netral yang dianggap nol. Yang kedua adalah dalam mengevaluasi prospek, orang tidak menggunakan hasil-hasil yang objektif. Yang ketiga ada akuntansi mental. Akuntansi mental adalah mental yang dimiliki oleh orang yang berpikiran akuntansi. Mereka membagi dana dalam beberapa rekening berbeda berdasarkan sumber dan rencana pengolokasiannya. Yang keempat adalah penelitian teori ospek. Teori prospek mengevaluasi perolehan atau kerugian yang didapatkan oleh investor individu. Menjelaskan nilai di dalam kerangka kerja bipolar adalah antara perolehan dan kehilangan tersebut. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabul Musin dengan stambuk C301-18481. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu framing, apa itu fungsi nilai dan pembobotan, apa itu akuntansi mental, dan apa itu penelitian teori prospek. Nah, yang pertama saya mau menjelaskan apa itu framing. Jadi, framing yakni suatu kejadian yang nyata atau yang benar-benar terjadi
Namun, dalam hal penyampaian berita atau informasi kepada publik, redaksinya meleset atau tidak akurat, sehingga informasi tersebut tidak seluruhnya benar. Nah, yang kedua ada fungsi, nilai, dan pembobotan. Jadi, fungsi nilai lebih mengimplementasi perubahan yang lebih berfokus pada esensi dibandingkan dengan eksistensi. Artinya, dalam hal ini fungsi nilai lebih memandang pada perilaku seseorang melainkan objek fisik luarnya. Selanjutnya, pembobotan. Jadi, pembobotan adalah suatu pengambilan keputusan yang diambil secara keseluruhan atau musyawarah dengan memandang berbagai aspek-aspek yang terlibat, dan tentunya memerlukan informasi atau data-data yang akurat dalam pengambilan keputusannya. Nah, selanjutnya ada akuntansi mental. Jadi, akuntansi mental ini adalah penempatan tiap-tiap porsi anggaran dalam akunnya masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat ada penelitian teori prospek. Jadi, teori prospek adalah teori yang dalam pengambilan keputusannya tidak melihat situasi yang sedang kita hadapi atau sikon, situasi dan kondisi. Di dalam orientasinya ini lebih mengedepankan solusi sendiri atau individu dibandingkan dengan keputusan musyawarah atau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budianto Bungkundapu dengan stambuk C301-18443. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu dimulai dengan framing. Framing merupakan cara pengambil keputusan menilai suatu keputusan berdasarkan cara dalam menyampaikan informasi yang tentunya dapat mempengaruhi keputusannya. Informasi yang sama bisa saja menghasilkan penilaian yang berbeda juga. Dengan ini dapat kita ketahui bahwa framing effect terjadi karena adanya perbedaan cara dalam menyampaikan suatu informasi yang akhirnya dapat mempengaruhi penilaian bahkan keputusan dari pengambil keputusan tersebut. Ada beberapa teori yang dikemukakan para ahli mengenai fenomena framing effect ini, yaitu yang pertama ada yang namanya teori prospek. Teori prospek ini adalah teori yang dalam menyelesaikan suatu masalah yang sama dapat menimbulkan keputusan yang berbeda, tergantung dari bagaimana pengambil keputusan menerima informasi yang disajikan. Lalu yang kedua ada teori model mental probabilitas. Teori ini merupakan teori yang dimana saat pengambil keputusan diperhadapkan pada dua pilihan, ia akan menggunakan ingatan ataupun pengalamannya di masa lalu dan logika dasar untuk memecahkan masalah yang ada. Namun di saat pilihan yang disajikan bercabang, maka ia akan kesulitan untuk menggunakan ingatan dan logikanya. Lalu yang ketiga ada teori fuzzy trace. Teori ini merupakan penyederhanaan informasi di mana sang pengambil keputusan menganalisis informasi dan hanya mengambil informasi yang penting saja untuk mempermudah dalam menentukan keputusan. Walaupun terkadang kurang efektif karena akan membuat informasi yang diterima tidak penuh. Lalu ada fungsi nilai dan pembobotan. Fungsi nilai ini akan lebih mementingkan kenyamanan dibandingkan kondisi akhir. Nilai atau angka akan sangat membantu pengambil keputusan untuk menentukan pilihan. Nilai juga memudahkan seseorang dalam melihat keuntungan dan kerugian menggunakan kurva cembung dan cekung. Dalam fungsi nilai ini ada dua efek, yaitu certainty effect dan reflection effect. Lalu ada fungsi pembobotan. Nilai-nilai yang kita dapatkan sebelumnya saat kita kalikan dengan bobot keputusan akan menghasilkan fungsi pembobotan. Lalu kemudian ada akuntansi mental. Akuntansi mental merupakan kecenderungan seseorang dalam membagi ataupun memisahkan keuangannya menjadi beberapa bagian. Contoh dikategorikan berdasarkan kebutuhan ataupun pengeluaran yang akan dikeluarkan. Penelitian teori prospek. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori prospek ini sendiri
merupakan pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian atau uncertainty, karena dalam masalah yang sama dapat timbul keputusan yang berbeda mengikuti informasi yang diberikan. Dalam teori ini, orang akan lebih berani mengambil resiko saat dia ada dalam kondisi rugi atau biasa disebut juga risk seeking, dan akan menolak untuk mengambil resiko saat sudah dalam keadaan mengalami keuntungan atau risk aversion. Baiklah, sekian yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Radityo Wisnu, Stambuk C301-18479. Nah, di sini saya akan memparafrasekan materi mengenai tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Teori keputusan deskriptif berkaitan dengan karakterisasi dan penjelasan keteraturan dalam pilihan yang cenderung dibuat orang. Ini secara standar dibedakan dari perusahaan paralel, teori keputusan normatif, yang berusaha memberikan penjelasan tentang pilihan yang harus dibuat oleh orang. Sebagian besar pekerjaan di bidang ini telah dikhususkan untuk membangun dan menguji model formal yang bertujuan untuk meningkatkan kecukupan deskriptif dari kerangka yang dikenal sebagai utilitas yang diharapkan subjektif. Teori keputusan deskriptif lebih tentang apa yang akan terjadi dalam suatu situasi, bukan yang seharusnya. Teori keputusan deskriptif mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keputusan aktor menuju tujuan yang kurang optimal dan kurang rasional. Taruhan Pascal, misalnya, membahas teori deskriptif. Orang tidak sering memilih untuk percaya pada Tuhan dengan melihat daftar pro dan kontra yang berbobot. Keputusan apakah akan percaya pada Tuhan tidak sesederhana itu, juga tidak sepenuhnya rasional dalam pengertian ilmiah. Sekian dan terima kasih.